lebih berbahagia memberi daripada menerima itu enggak cuma mencakup aspek soal duit, tapi juga hal yang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan. Baik, hari ini ada topik yang makanan keras. Saya katakan makanan keras itu karena enggak semua orang akan bisa menikmati dengan enak karena ini memang hal yang keras dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi untuk meluruskan ya, segala sesuatu yang kita kerjakan buat Tuhan. Topik yang saya pilih adalah lebih berbahagia memberi. Saudara renungkan sejenak. Kalau dompet saudara disuruh dibuka dan uang saudara $100 kamu berikan kepada seseorang, bahagia enggak? Siapa yang bilang bahagia? Angkat tangan. Siapa yang enggak ngerti? Angkat tangan. Ayo kita bedah. Yang kita bedah itu adalah pikiran kita. Sesungguhnya pikiran kita itu seperti apa? Kita menemukan melalui kisah para Rasul 20 ayat 35. Di situ Rasul Paulus itu berkata bahwa dia itu bekerja, dia membangun tenda. Tetapi pada akhirnya dia mengerti bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Awal pertama kali dulu waktu saya membaca ayat ini saya juga bingung. Kalau uang saya berkurang kok malah saya berbahagia. Memang Tuhan mulai membuka pikiran dan mulai memberi kesempatan untuk saya menikmati kebahagiaan itu. Bukan cuma sekedar ngomong, saya menikmati betul bahwa kalau bisa memberi itu bahagia benar. Kita lihat. Karena Rasul Paulus itu bekerja. Dia buat tenda, pasti di situ ada materi yaitu uang yang dia peroleh. Dan dia pakai itu untuk pelayanannya. Setuju ya? Kalau dipakai untuk melayani, pasti dalam kebutuhan pelayanan tadi enggak cuma duit. Dibutuhkan jasmani dan juga rohani. Kalau saudara enggak bisa jalan, bagaimana saudara bisa lakukan pelayanan? Pergi saja harus dituntun orang. Kalau saudara pergi ketemu orang lain, saudara enggak mengenal kebenaran firman Tuhan, bagaimana engkau bisa jadi berkat? Oleh karena itu, saya berani berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima itu enggak cuma mencakup aspek soal duit, tetapi juga hal yang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan. Dan disitulah mulai secara jasmani dan rohani itu akan mulai terlibat di dalam kehidupan kita yang sedang melakukan langkah memberi. Sampai di sini cernak dulu. Di situ saya tulis senyum, coba senyum sama sebelahmu. Setelah lihat, tanya, kamu lebih suka aku senyum atau cemberut? Stop. Enggak semua orang bisa senyum loh. Loh betul. Coba gigimu sakit. Enggak bisa senyum kan? Maka lebih berbahagia memberi. Kalau senyum aja bisa membahagiakan sebelahmu. Kenapa enggak banyak senyum? Asal jangan senyum-senyum sendiri. Memberikan kasih kita, perhatian, pengampunan. Ya, begitu temannya ulang tahun langsung, ya, selamat ulang tahun sayangku. Wah, gak usah beliin kue kok, kasih ucapan aja seneng. Ya, ada perhatian, ada pengampunan. Sorry ya mbak ya, aku tadi telat ya. Aku kan kamu nunggu lama ya di Tino MTR ya. Ora apa-apa. Betul nggak apa-apa, ayo cepat yuk. Terlambat nanti kita ibadah. Nah, diampuni. Ya, coba kalau diomeli.
Mungkin kita punya banyak alasan. Tadi di Admiralty, wah bingung aku jalannya apa. Naik turun salah terus. Kemudian dijemput, ditino dan diomeli. Makanya tuh. Wah sudah hati kan udah gak enak kan. Ada bantuan tenaga, waktu untuk konseling. Apalagi kalau konselingnya tengah malam. Jam 11 telepon, konselingnya sampai jam 3 pagi. Jangan ketawa loh. Orang kalau konseling itu kadang-kadang gak ingat waktu kok. Lah yang ditelepon masa tega kalau yang sebelah sana gitu kan. Bahkan sentuhan di bahu aja itu bisa membesarkan hati orang. Itu memberi, gak semua orang ya. Apalagi pelukan ini saya berikan tanda petik. Supaya saudara nggak salah ngerti, sembarang orang kau peluk. Ya. Sesama keluarga ilahi di sini, perempuan dengan perempuan peluklah sekuat-kuatnya. Ya. Artinya sesama jenis, jangan sampai nanti sembarangan tamu kita datang. Pernah lihat nggak seseorang? Mungkin dia dalam keadaan kesusahan. Mungkin orang tuanya meninggal. Ke saudara datang, saudara baru sentuh di bahunya sudah nangis. Begitu dipeluk, wah, tantrum malah, gitu kan. Tapi setelah itu, plong, lebih berbahagia memberi. Mulai mikir kan? Yo, apakah semua orang yang kaya, semua orang yang berkelimpahan, semua yang suka senyum tadi, itu walaupun punya segala-galanya, suka memberi, siapakah itu? Mulai mikir kan, saudara belum memberi kan, mulai sekarang beri. Nanti kita akan lihat. Persoalannya di sini. Memberi itu merupakan hal yang perlu kita mengerti. Memberi yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu ada kondisi yang kita harus penuhi. 2 Korintus 8 ayat 12, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita lihat. Hal yang pertama tadi dikatakan, jangan engkau memberi kalau enggak ada padamu. Di sini saya berani katakan, saudara kalau dalam keadaan kebutuhan rumah tanggamu, keluargamu, menghabiskan seluruh berkat yang kau terima di Hong Kong, enggak punya, jangan memberi. Loh, apa gereja enggak butuh duit? Butuh. Kalau enggak ada uang di sini, enggak mungkin kita bisa duduk di sini, diusir kita keluar dari ruangan ini. Ini bayar. Loh ya kan? Jadi gereja enggak menolak bahwa memang gereja membutuhkan dana. Tetapi kalau saudara yang datang dan ternyata enggak ada, jangan mengada-adakan yang tidak ada. Karena biasanya itu karena gengsi. Sebelahku kasih persembahan, aku enggak ya. Mau ngangkat amplop tak kosongi. Pak pendeta enggak lihat, pengerja enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Enggak usah, enggak apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, dari apa yang ada padamu. Jangan terus pinjem, aku pinjem sebentar ya, minggu depan tak kembaliin ya. Biasanya karena sombong. Aku kalau enggak kelihatan memberikan, malu. Jangan. 2. Jangan rela, bahkan 2 kali itu ayatnya. Di 2 ayat itu ada kata rela. Kalau enggak rela, jangan munafik saudara. Kalau enggak rela itu benar-benar
Jangan, saya berani ngomong jangan kasih. Karena kita memberi itu bukan memberi pada manusia, kita memberi kepada Tuhan. Orang lain kita bisa bermain, ya, bermain film, ya, jadi aktris, walaupun cipika-cipiki belum tentu. Coba kalau saudara ketemu orang yang di depanmu cipika-cipiki, begitu di statusnya ngomongnya jelek terus, masih sayang sama orang itu? Cipika-cipiki loh sampai buk gitu kan. Munafik. Ya. Jadi kalau nggak rela, itu kalau di Indonesia tuh persis gini. Begitu parkir mobil sudah selesai, mau keluar, tukang parkirnya datang. Dulunya nggak ada tukang parkir. Begitu mau berangkat, tukang parkirnya, bentar, parkirnya Mbak. Loh, tadi nggak ada kok, sekarang minta uang parkir. Saya akan jaga dari jauh. Berapa? Biasanya 5.000, 10. Wah, di sana sini cuma 5.000, kok minta 10.000? Ya lain dong. Yang sana kan jelek, Mbak kan cantik. Ternyata dipuji cantik, keluarlah 10.000. Rela karena apa? Dipuji. Coba kalau nggak dipuji. Saya tanya, Asyir di sini, oh sekarang udah nggak ada ya. Dulu pakai Asyir, gitu ngasih, kok ngasih persembahan kok dikit. Coba saudara, diomongin gitu. Biasanya yang nggak rela tuh kalau 17 Agustusan. Nah ini ratunya dari Hongkong datang. Saudara nggak rela, tapi karena ditodong, akhirnya sedih, terpaksa. Begitu yang datang panitia 17-annya pergi, yang di rumah menggerutu. Saudara tahu menggerutu? Ya udah. Tuhan inginkan kalau kita memberi buat Tuhan nggak boleh menggerutu. Aduh tadi kasih persembahan, kok yang nggak ada ya uang kecil ya. Paling kecil itu 50, aku biasanya kasih 10. Tapi karena amplop disuruh ngangkat. Saudara, lebih baik jangan. Saya harus ngomong apa adanya. Karena kita harus memberi dengan sukacita. Ya. Memberi di dalam ini persembahan juga persepuluhan. Sebetulnya itu adalah urusan kita pribadi sama Tuhan. Saya kalau melihat di YouTube itu banyak yang mengupas begini, apakah di zaman perjanjian baru ini seorang masih harus memberikan persepuluhan? Ya, tunggu jawabannya ya. Karena orang yang bertanya ini perlu kita tanya balik, sayangnya itu YouTube. Ya, pertanyaannya tadi mengandung di dalam hatinya apa? Siapa tahu. Ya, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati. Ya, nah, yang tahu persis motivasi itu adalah kita sendiri. Maka waktu memberi sekali lagi, ya, kalau kita memberi, ya, di sini saya harus ingatkan bahwa dari apa yang ada, dengan kerelaan, jangan sampai muncul perasaan sedih atau terpaksa, tapi harus dengan sukacita. Sekarang kita kejar lagi yang berikutnya. Tujuan persepuluhan itu apa? Ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan, jasmani dan rohani
itu saya tambahkan di situ. Di rumah Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, persepuluhan itu merupakan hal yang dipakai supaya yang memberikan hidupnya sepenuhnya, ya, nggak punya usaha lain, nggak berkantor di tempat lain, hidupnya sepenuhnya diberikan untuk Tuhan. Ya, kalau di sini ya Bapak Ibu Gembala dengan Kak Feli, supaya kami ini bisa memiliki makanan jasmani buat sekeluarga dan bisa menyediakan makanan rohani untuk saudara. Pernah kelaparan? Bisa mikir gak? Susah kan? Nah, kalau yang menyerahkan hidupnya di gereja ini ternyata dalam kondisi selalu kelaparan, bisa mikir untuk menyediakan makanan rohani? Gak bisa. Ya, itulah hal yang sebetulnya diperlukan di dalam persepuluhan untuk memelihara kaum Lewi yang memberikan hidupnya secara penuh buat Tuhan. Ya, banyak sekarang gembala yang punya usaha, mungkin punya hotel, mungkin punya restoran besar, laris lagi. Ya, mereka nggak butuh, makanannya juga tersedia secara jasmani, tapi rohani tetap mereka butuh, harus menyediakan buat umatnya. Jadi pada waktu seseorang melakukan langkah memberi, baik itu persembahan, baik itu diakonia, baik itu nanti dalam bentuk persembahan Natal maupun juga persepuluhan, itu perlu kita cek hati kita. Kenapa? Tuhan lihat apa yang sesungguhnya menjadi alasan. Termasuk orang yang mempertanyakan, apakah masih perlu sih kasih persepuluhan? Dia sendiri yang bisa menjawab. Ya. Orang lain nggak bisa untuk menjawab. Pada waktu kita lakukan, kita cuma harus percaya kepada janji-janjinya. Saya coba bandingkan, bukan berarti persembahan dan persepuluhan itu sama, tapi bandingkan dengan asuransi. Saudara di sini pada waktu kerja bayar asuransi kan? Protes enggak? Aku enggak mau bayar asuransi. Enggak kan? Tapi setelah bayar, saudara kan tenang kan? Karena di balik asuransi itu ada janji bahwa nanti kalau ada masalah dengan kesehatan, ya tentunya majikan, ya, itulah yang akan mengurus, karena di balik asuransi itu ada pertanggungan yang harus diberikan. Nah, ini enggak sama dengan pasang lotre. Siapa yang suka judol? Enggak ada kan? Ingat, di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada hukum tabur tuai. Apapun yang kita tabur itu akan kita tuai. Waktu Tuhan melihat hati kita dengan segenap hati melakukan langkah memberi buat Tuhan melalui wadah gereja, saya yakin ya, hukum tabur tuai itu akan kita alami. Naburnya apa? Tauge, kacang hijau kan ya, betul ya. Ya cepat keluarnya. Coba tanam durian. Tapi pasti kan, kalau tanam durian sudah 10 tahun nggak keluar buahnya, diapain? Jadi kita pada waktu memberi itu sudah nggak perlulah kita mirip yang lain, karena hukum tabur tuai itu pasti akan berjalan. Pada waktu kita lakukan itu untuk Tuhan, ya, jangan karena transaksi itu ada take and give, ya, karena ada janji-janji. Kenapa saya berkata demikian? Tuh, dengar,
Lukas 6 ayat 38. Beri, dan kepadamu akan diberi satu takaran yang padat kan, goncang sampai keluar. Akan dicurahkan dalam ribamu. Maka waktu memberi mikirnya, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Apalagi kalau melakukan persepuluhan, aku udah hitung 11 bulan Tuhan. Dari Januari sampai sekarang. Mana Tuhan kata ujilah aku. Aku sekarang menguji Tuhan. Bukan tingkap-tingkap langit. Memang kondisi demikian itu mendasari seseorang dalam memberi buat Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi, ada janji di baliknya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Nih, HP-ku hilang lagi. Loh, kacamataku sampai aku nggak bisa baca. Ya karena yang sering terjadi kan kacamata ketinggalan. HP. Kita kembali pada ajaran GBI. Ya. Ada teori namanya teori kemiskinan. Waktu memberi itu takut. Tuh firman Tuhan, kami datang tidak dengan tangan kosong. Loh, masa aku nggak kasih apa-apa? Takut nanti kalau dihukum sama Tuhan. Enggak. Jangan model begitu. Tapi juga jangan model, tuh dapat upah kan? 30 kali, 60, 100. Ini $10. 10 kali 100. Kalau hatimu sudah penuh dengan niat yang seperti itu, ya, coba baca yang berikutnya. Kita mengikuti teori penata layanan, yaitu kita memberi karena kita mengasihi. Katakan sebelahmu, mengasihi. Sekarang saya tanya, berani enggak engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, dan angkat tanganmu? Tuhan, lihat, malaikat catat, viralkan nanti di Facebook Sorgawi. Turun, yuk kita lihat. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu ayat yang kita pakai menjadi fondasi sharing hari ini. Ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di teori yang manakah kita bisa menemukan kebahagiaan itu? Kalau kita mengasihi, bukan? Kalau takut, ya berarti kan selesai memberi, selamat, aku nggak dihukum gitu kan? Bahagia belum tentu. Kalau nggak dapat upah, janjimu Tuhan, satu takaran yang baik, mana? Itu namanya nggak bahagia. Tapi kalau mengasihi, kita akan menemukan itu. Saya tulis mangga. Saya punya cerita. Waktu anak saya perempuan masih sekolah. Kalau sore gitu dia pulang. Pas pulang saya sedang kupas mangga. Mangga itu saya potong ya, kulitnya saya kelupas. Dagingnya saya potong separuh. Saya potong-potong begini kan. Yang paling gede, paling manis, paling enak yang dekat sini kan. Yang dekat di tangkainya kan. Begitu saya sudah potong-potong, anak saya dari sekolah datang, dia lempar tasnya di sofa. Lihat papinya, potong mangga, dia cari garpu. Celak. Bagian yang paling manis, yang paling besar yang ada di dekat saya, yang saya sudah bayangin mau tak makan gitu. Diangkat, terima kasih papi. Saudara tahu reaksi saya? Kaget saya. Loh, saya bilang gitu. Loh, tapi nggak peduli sampai jalan. Masuk ke kamarnya, terima kasih papi.
pada akhirnya saya bahagia nggak bisa memberi? Itu contoh kebahagiaan. Akan muncul kalau kita ini punya kasih. Saudara mengasihi Tuhan? Hai Mei? Hai Mei? Kita lihat saja. Suatu saat kita ini nggak punya. Kita nggak punya, baik itu berkat materi juga pas-pasan, kasih apalagi tiap hari dapat majikan yang banyak cerita gitu kan. Atau nggak ada. Ya dah, kalian lebih tahu dari saya. Ya. Nggak bisa ngampuni orang, terlalu sering disakiti, ya kan. Kesehatan pun juga mulai terganggu, kekuatan juga makin lemah, waktu makin nggak cukup, diajak doa saja sudah nggak punya waktu, ya hanya sungkan maka ya off kamera supaya kelihatan hadir, padahal enggak. Saya nggak nyindir loh, ya jangan marah, kalau marah boleh nanti di luar kita beresin. Kalau kita nggak punya itu semua, gampang kok, mintalah, ketoklah. Tetapi permintaan kita kepada Bapa supaya kita bisa memberi. Ya. Saya pernah minta kesabaran. Pada waktu saya minta kesabaran, saya diuji dalam minggu berikutnya. Orang-orang tuh bikin masalah terus dengan saya. Sehingga keluar emosi saya. Akhirnya diingatkan oleh seorang hamba Tuhan. Kamu pernah minta kesabaran? Pernah. Ya itulah kau diberi kesempatan. Tuhan gak mungkin gak memberi. Cuma kita mau bagikan apa enggak. Kan? Kalau Tuhan tahu bahwa kita gak bagi, ya gak bakalan dikasih. Sederhana seperti itu. Apalagi kalau kita memberikan itu buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang tadi kita bersama-sama angkat tangan. Kita kasih, pasti itu akan menjadi prioritas. Orang yang kita kasih itu pasti akan menjadi prioritas. Kita utamakan di dalam kehidupan kita. Prioritas bahwa kita ini bebas dari mamon. Firman Tuhan katakan kau enggak bahkan bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang satu Allah, yang satu mamon. Coba seandainya saudara punya cowok, punya dua cewek. Yang satu dirimu, yang satu si dia. Ditimbang-timbang berat yang mana? Itu lagu ya itu ya. Berat yang kanan, hap. Nah, tidak mau diduakan. Begitu pula Tuhan kita. Untuk menguji seseorang itu menggunakan mamon. Satu level. Yang bisa dibandingkan dengan Allah, mamon. Sehingga sebetulnya hal yang berkaitan dengan harta, dengan kekayaan, dengan uang, itu akan bisa merupakan hal yang jadi saingan akan seseorang pada waktu berusaha memiliki Tuhan yang namanya Yesus. Gampang ketarik ke sana. Oleh karena itu kalau kita bisa melepaskan yang satu dan berkata, ya kalau sama cowok saudara, Mas, iya memang aku tahu, dia pun juga cinta aku. Tapi aku sudah punya tekad, hidupku tercipta hanya untukmu. Cowok bisa dibohongi, Tuhan gak mungkin. Dan pada waktu kita benar-benar rela memberikan untuk Tuhan, ya, maka yang terjadi saat dia menemukan kita dengan sukacita memberi, wow,
nggak hitung-hitungan. Karena apa? Pada waktu kita lakukan sesuatu buat Tuhan, dalam hal ini berkaitan dengan kita memberi. Dan tadi firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita sudah nggak mikir ada janji-janji Tuhan. Boleh diucapkan oleh pendeta yang berkhotbah dalam doa berkat. Tapi Tuhan pasti tahu bukan itu. Itu merupakan hal yang menjadi bahagianku. Nggak perlu aku mengingat lagi. Itu sudah ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan. Kalau kita mau membalas kasihnya, itu adalah satu keadaan di mana kita sudah enggak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan suruh kasih. Berapapun besarnya, beri. Habis dompetmu, no problem. Ini gambaran kalau kita memiliki level mengasihi Tuhan, berusaha untuk mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita sampai memberikan nyawanya mati ganti saudara dan saya. Keberanian untuk memberi inilah yang mana kita sudah enggak memperhitungkan akan diri sendiri. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini akan membuat kebahagiaan kita itu melimpah. Saudara pernah melihat? Beberapa contoh saya akan bisa berikan kepada saudara. Contoh pertama, saya punya cucu datang. Walaupun sekarang sedang holiday, tidak di Hong Kong. Tapi baru berapa hari saya menemukan cucu saya ini sukanya punya mainan mobil yang cilik-cilik. Dari mobil, traktor, ambulans, wadah. Pada waktu dia dibawa di tempat itu, wah semua kan dilihat begini kan. Akhirnya ada 2 seleksi, 2. Dia ambil keputusan, ambil A. Dibayar, keluar. Saya coba ngomong sama cucu saya, ini saya menempatkan diri engkong yang bawa. No. Betul. Dia tarik gini, no. Itu kesukaannya dia. Di sambil jalan, melewati perempatan sama bapaknya, nangis. Saya bilang, duh, kenapa? Berbalik pikiran, mau yang satunya tadi. Dibawa balik. Untung ada penterjemah. Bapaknya nggak bisa ngomong Kantonis, penjualnya nggak bisa ngomong Inggris. Akhirnya bisa ditukar, terpaut $2. Baru dia happy. Saya ingin tanya, yang keluar duit siapa? Omanya. Salah nebak. Yang bahagia omanya. Omanya juga sama. Lihat cucunya sambil nenteng mobil-mobilan. Wah, sampai di rumah dibuat mainan. Wah. Bahagia kan? Cucunya. Omanya juga bahagia. Karena dia memberi. Padahal uang kalau dibeli murah kan tuh, gak di bawah cuma berapa puluh $, kan? Berapa puluh $, tuh di Hong Kong mahal. Di negara asalnya kalau kita bisa memberi konseling sama orang,
Mungkin nangis di gereja. Bapakku dipanggil Tuhan. Udah tantrum gitu kan, kadang-kadang kita nggak tahan. Ada kakaknya datang, tepuk bahunya, mulai sambil peluk, diomongin. Pada waktu firman disampaikan, kalau nggak punya nggak bisa ngomong loh saudara. Waktu firman yang dia punya yang dibagikan, penghiburan dia juga berikan. Mungkin nggak sampai setengah jam lagi sudah mulai tenang. Bahkan saya pernah melihat sendiri. Selesai dia menangis begitu heboh. Selesai kami menghampiri dan berbagi perhatian kepadanya. Sebentar lagi adiknya telepon. Adik yang juga bapaknya dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi? Kakaknya yang tadi nangis-nangis, di telepon dia bisa berkata gini, Dek, kakak ada di sini. Kau yang dekat cepat pulang, beresin semuanya. Nanti kakak berusaha untuk pulang. Wow, saya melihat seperti itu. Apa sih yang saya bagikan? Cuma firman. Apa yang saudara-saudaranya berikan? Perhatian. Tapi melihat perubahan pada hambanya ini, kita ikut berbahagia. Amin. Amin. Rindukan ini terjadi dalam hidupmu. Betul. Dan yang terakhir, saya diberkati dengan anak-anak saya. Sekarang yang anak saya yang laki, dia berkata, Pi, dia taruh sejumlah uang. Saya tahu angka itu cukup besar buat dia. Tapi dia berkata, tolong kirimkan ini untuk seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya berkata, rate berapapun kau gak peduli, kirim aja. Waktu saya kirim, buktinya pengiriman saya berikan ke dia. Tolong papi kirim. No, yang memberi kamu kok. Kamu yang kirim. Maka dia akhirnya kirim sendiri. Lewat hari itu nggak ada cerita apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian di gereja, Mami sedang telepon dengan seseorang. Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah yang dikirimin uang oleh anak saya lagi. Dan dia bercerita, Nel, aku nggak melihat besarnya uang. Walaupun aku tahu itu besar buat dia. Tapi kok dia bisa ingat sama aku. Dia merasa diperhatikan. Dia merasakan dikasih. Mami cuma berkata memang dia gak pernah lupa sama Mami. Melihat cerita seperti itu saya memaham. Banyak kalau kita menemukan apa yang kita berikan, apapun bentuknya, harusnya kita bahagia. Karena itu memberikan dampak kepada orang-orang yang kita beri, baik secara materi maupun secara jasmani maupun secara rohani. Mungkin gak terlihat, tapi hari itu Tuhan izinkan lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Saya berkata sama anak saya, kok gara-gara kamu uang yang kau kirim itu bikin nangis seperti itu. Mami yang dengar. Ya karena anak saya itu memang ceplas-ceplas. Hush. Jangan ngomong lagi. Tapi kalau bukan keluar dari hatinya nggak mungkin dia kasih duitnya. Kalau nggak mungkin keluar dari hatinya nggak mungkin dia terarah kepada hambanya. Dan ternyata waktu memberikan dan mengirimkan itu membuat penghiburan sukacita. Bahwa dia diingat, bahwa dia dikasih. Saudara, dari sini yuk motivasi kita menghampiri Tuhan. Kita boleh angkat persembahan kita, tapi yang tahu yang ada dalam hati kita cuma kita sendiri sama Tuhan. Apakah karena aku mengasihi? Kalau mengasihi kita gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita mengasihi, gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Apakah saya perlu untuk memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan? Gak perlu. Karena pertanggungan jawab keuangan gereja saya pakai. Kalau saya kirim ke korban Lewotobi, saudara tahu gunung di NTT, kalau uang yang masuk melalui diakonia gereja kita, kalau kita kirim ke sana, bukankah bisa membuat tersenyum anak-anak di sana yang sedang menghadapi masalah dengan letupan gunung Lewotobi? Kalau saudara dituntun persembahan saudara lewat sini sampai ke sana, saya percaya akan muncul kebahagiaan dalam hatimu. Kita tundukkan kepala. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Mari sambil bangkit berdiri. Aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Roh Kudus, biarlah pencerahan itu muncul dalam hati setiap kami yang ada di ruangan ini. Kami boleh introspeksi diri kami. Waktu kami datang ke hadapan Tuhan tidak dengan tangan kosong. Apa yang ada dalam hati kami saat memberi, hamba mohon, biarlah Engkau menguraikan lebih jelas lagi dengan kemampuan hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan.